Oke, untuk sekarang kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif bab eksponen. Nah, di soal nomor 1 kita punya 2 pangkat 14 dikurangi 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 10 per 2 pangkat 10. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Kita lihat nih ada min 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 10. Ini bisa kita coret aja karena kan hasilnya 0. Nah, kemudian sisanya kita punya 2 pangkat 14 per 2 pangkat 10. Nah, di konsep eksponen, itu kalau ada pembagian dan basisnya sama, itu artinya pangkatnya tinggal kita kurangin aja. Berarti kita punya 2 pangkat 14 dikurangi 10. Hasilnya yaitu 4. Nah, ketika kita cek di opsi ternyata tidak ada. Berarti 2 pangkat 4-nya harus kita operasikan. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya 16. Sehingga opsinya yaitu C. Oke, untuk sekarang latihannya boleh teman-teman kerjakan, terus nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal eksponen jenis yang kedua. Kita punya soal 3 pangkat 7 dikurangi 2 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 25 per 3 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, di sini kita punya konsep eksponen A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sehingga dari sini 3 pangkat 7 akan kita pecah menjadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 dikurangi, sisanya kita tulis ulang lagi aja ya, 2 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 25 per 3 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kemudian 3 pangkat 4-nya akan kita keluarkan. Berarti 3 pangkat 4 kurung buka. Karena 3 pangkat 4 ini udah keluar, sehingga sisanya tinggal 3 pangkat 3. Kita tuliskan 3 pangkat 3. Dikurangi. Nah, kemudian untuk yang 3 pangkat 4 ini kan sudah keluar juga. Sehingga sisanya tinggal angka 2. Berarti dikurangi 2. Oke, yang lainnya kita contek ulang lagi aja. 25 per 3 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kemudian kita operasikan dulu yang di dalam kurung ini. 3 pangkat 3 dikurangi 2, berarti 27 dikurangi 2. Hasilnya 25. Maka kita tuliskan 25 kali 3 pangkat 4 dikurangi 25 per 3 pangkat 4 dikurangi 1. Sama seperti sebelumnya, 25 juga kita keluarkan dulu, berarti 25 kurung buka. Karena 25 yang ini sudah keluar, berarti tersisa tinggal yang 3 pangkat 4 dikurangi, kalau 25 ini keluar itu sebetulnya ada angka 1 per 3 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kemudian yang atas ada 3 pangkat 4 kurangi 1, yang bawah juga 3 pangkat 4 kurangi 1. Maka boleh kita bagi aja. 3 pangkat 4 kurangi 1 dibagi 3 pangkat 4 kurangi 1 kan 1. Dikali 25 berarti isinya yaitu 25. Kita punya opsinya yang C. Oke. Nah, teman-teman, untuk latihan soalnya nomor 4 boleh teman-teman kerjakan. Nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut bahas tentang eksponen jenis soal yang ketiga. Nah, kita punya konsep dasar eksponen. Misalkan ada A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C. Nah, maka sama dengan A pangkatnya tinggal kita kalikan aja. Berarti B dikali C. Oke, kita akan terapkan konsep dasar ini ke soal yang nomor 5. 45
45 ini akan kita pecah dulu sehingga kita punya 9 dikali 5 pangkat 1/2. Oke, yang bawah ada 5 pangkat min 1/2 dipangkatkan lagi dengan 3. Kita gunakan konsep dasar yang tadi, maka kita punya 5 pangkat min 1/2 dikali 3. Berarti min 3/2. Nah, selanjutnya ini kan 9 pangkatnya 1. 5 juga pangkatnya 1. Ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya jadi dikali. Yang pertama 9 pangkat 1 dipangkatkan 1/2, artinya pangkatnya jadi dikali. 9 pangkat 1/2 dikali 5 pangkat 1/2 per 5 pangkat min 3/2 kita contek ulang. Nah, kemudian ada konsep dasar selanjutnya di eksponen. Kalau misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, maka pangkatnya tinggal kita kurangi aja. Berarti A pangkat M dikurangi N. Nah, coba kita terapkan di soal ini. Tapi harus yang sejenis ya. Kalau 9 harus dengan 9, kalau 5 harus dengan 5 basisnya. Nah, kalau 9 kan nggak ada temennya, maka yang 9 kita diemin aja. 9 pangkat 1/2. Kalau yang 5 pangkat 1/2 ada temannya yang di bawah 5 pangkat min 3/2. Berarti kita operasikan menggunakan konsep dasar eksponen yang tadi. Sehingga pangkatnya jadi dikurangi. Kita punya 5 pangkat 1/2 dikurangi min 3/2. Oke, dari sini berarti sama dengan untuk 9 pangkat 1/2 kita sederhanakan dulu. 9 itu bisa menjadi 3 pangkat 2. Pangkat 1/2 dikali, ini min ketemu min berarti menjadi plus. Karena penyebutnya sudah sama yaitu angka 2, maka atasnya tinggal kita hajar saja nih. 1 ditambah 3 berarti 4. Berarti kita punya 4/2 pangkatnya. Sama dengan ada pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikalikan. Berarti kita punya 3 pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak ditulis juga nggak apa-apa. Dikali 5 pangkat 4/2. 4/2 kan hasilnya 2 ya. Berarti 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 itu 25. Dikali 3 berarti 75. Oke, opsinya kita dapat yaitu yang B. Nah, untuk latihannya coba teman-teman kerjakan. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7, coba teman-teman kerjakan ya. Usahakan gunakan konsep dasar eksponen yang sudah tadi diberikan. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan soal nomor 8. Soalnya itu 2 pangkat 21 dikurangi 2 pangkat 20 sama dengan A pangkat B. 2 pangkat 21-nya kita pecah menjadi 2 pangkat 20 ditambah 1. Sisanya kita contek ulang, 2 pangkat 20 sama dengan A pangkat B. 2 pangkat 21 kita operasikan pakai konsep dasar yang tadi ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah 1. Itu artinya kalau ada 2 pangkat 20 ditambah 1, maka bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, satunya nggak apa-apa, nggak ditulis juga. Kurangi 2 pangkat 20 sama dengan A pangkat B. Nah, sekarang 2 pangkat 20-nya kita keluarkan.
2 pangkat 20 kurung buka. Karena 2 pangkat 20-nya sudah keluar, sehingga kita punya 2 dikurangi. Kalau 2 pangkat 20 ini keluar, maka ada angka 1. Sama dengan A pangkat B. Oke, 2 kurangi 1, hasilnya kan 1. Dikali 2 pangkat 20, berarti 2 pangkat 20. Sama dengan A pangkat B. Maka dari sini kita punya A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 20. Berarti pertanyaannya A ditambah B. A ditambah B itu sama dengan 2 ditambah 20, hasilnya 22. Kita punya opsinya yaitu yang E. Oke teman-teman, kita sudah membahas semua soal eksponen di SNBT ya untuk jenis pengetahuan kuantitatif. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan ini bermanfaat buat kita. Nah teman-teman bisa luangkan waktunya minimal 1 hari 2 menit. 1 menitnya untuk melihat pembahasan dan caranya, dan 1 menit lagi untuk kalian latihan. Oke, semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat.